LOL Indonesia yang ketawa kalah. Ini adalah satu tontonan komedi baru di Indonesia, lucu, fresh, dan gue tertarik untuk mencoba mereviewnya dengan sudut pandang sebagai penonton. Gue baru aja selesai nonton sampai 6 episode semuanya. Sampai selesai gue tonton dalam sekali tonton, jadi nggak ada jeda-jeda. Gue tonton sampai selesai langsung di hari yang sama. Barusan banget gue tontonnya, jadi masih fresh di kepala gue. Coba gue akan review kali ini sambil mungkin ngobrol-ngobrol juga betapa lucunya acara ini dan kenapa bisa selucu itu. Dan tentu harapannya bagaimana tontonan komedi yang satu ini mungkin bisa panjang, karena sesungguhnya warna baru tentang komedi seperti ini cukup dibutuhkan oleh kita semua. Nanti akan gue coba jelaskan juga alasannya. Kita akan coba bahas di konten layar luhur kali ini. Oke, untuk yang belum tahu, LOL Indonesia itu adalah tontonan komedi ya, dimana punya konsep sebenarnya intinya sih ada 10 komedian yang dikumpulkan beserta satu host atau satu ya semacam moderatornya mungkin ya, yaitu Panji Pragiwaksono dengan 10 komedian lain, dimana 10 komedian itu berusaha untuk bikin satu sama lain ketawa gitu. Itulah kenapa disebutnya juga LOL Indonesia yang ketawa kalah gitu. Dimana di acara itu kalau lu berhasil bertahan sampai akhir, nggak ketawa sama sekali dan berhasil ngalahin yang lainnya, dimana yang lainnya ketawa gitu dan kalah, lu berhasil dapetin uang sekitar 300 juta kalau nggak salah ya tadi. Dan mungkin banyak di antara kalian yang juga sempat muncul di beranda ataupun di video-video FYP ya, di sosmed-sosmed kalian, potongan-potongan atau klip-klip dari mungkin konten ini. Makanya mungkin ada beberapa dari kalian yang tertarik untuk buka video ini. Tapi gue akan coba menjelaskan juga tentang bagaimana lucunya series ini tanpa ngasih spoiler sedikit pun. Gak akan gue kasih spoiler sedikit pun, jadi aman untuk kalian tonton. Untuk yang belum nonton LOL Indonesia versi fullnya, jadi gue akan jelaskan betapa lucunya series ini atau betapa lucunya acara kali ini tanpa ngasih spoiler sedikit pun. Karena gue pernah ada masalah tentang spoiler ya. Gue pernah bermasalah mengenai spoiler dengan Bang Panji-nya sendiri ya. Di waktu itu langsung dia DM oleh beliau sendiri, langsung DM gua di Instagram karena beliau ngerasa gua nge-spoilerin filmnya dia gitu yang mendarat darurat. Gua udah nonton soalnya. Di komen postingannya dia ngerasa kalau komenan gua itu nge-spoiler tentang filmnya gitu. Padahal sih gua nggak ngerasa spoiler ya waktu itu ya. Nggak tahu deh, karena gue kan termasuk yang kesadaran akan filmnya cukup ada lah gitulah. Jadi gue nggak mungkin segampang itu akan spoiler. Cuman gue juga nggak bisa yakin apakah gue emang spoiler atau enggak. Soalnya komennya udah langsung dihapus sama beliau gitu, sama Bang Panji gitu ya. Tanpa gue bisa screenshot terlebih dahulu gue tuh komen apa sebenarnya. Sehingga pas gue sadar komen gue dihapus dan beliau sendiri yang nge-DM gue katanya gue spoiler, di saat itu gue bahkan udah bener-bener lupa inti komen gue gitu. Gue sih ngerasanya kayaknya enggak spoiler deh, kayaknya gue ngerasanya waktu itu enggak deh, kayaknya enggak spoiler gitu. Tapi mungkin karena dia yang bikin filmnya dan dia pasti yang lebih tahu tentang filmnya, mungkin iya, mungkin bisa juga sih spoiler, gue juga gak tahu. Tapi intensinya nggak jahat lah. Apalagi Panji salah satu komedian lucu yang gue ikuti juga, jadi tidak ada intensi jahat. Gue juga cukup terhibur dengan acara kali ini yang dibawain acaranya sama dia gitu sebagai moderator, sebagai MC, sebagai komandernya. Jadi intinya si Bang Panji ini jadi komander di sini, jadi semacam jurinya gitu yang akan ngeliatin komedian-komedian ini. Kan banyak yang mencoba melucu dan mencoba menahan tawa dari komedi-komedian yang lain, dan Bang Panji di situ tugasnya untuk ngeliatin siapa aja yang kelihatan ketawa, kelihatan nahan tawa, kelihatan senyum. Pokoknya nggak boleh sampai kelihatan tuh, mau sedikit pun senyum gitu kan, mau ada kayak nahan-nahan ketawanya dengan gestur-gestur lain tuh nggak boleh juga sih, beberapa kelihatan juga. Walaupun gue nggak tahu ya apakah itu kan, nggak tahu ya secara teknis apakah cuman Bang Panji yang ngeliatin gitu atau memang ada tim lain gitu. Kalau seandainya Bang Panjinya kelewat atau nggak sengaja kelewatan gitu, ada orang ketawa dan dia nggak nangkep gitu kan, karena kan kameranya banyak, 10 komedian gitu. Emang secepat itu matanya Bang Panji gitu bisa nangkep semuanya gitu? Nggak tahu juga sih. Mungkin secara teknis untuk kebutuhan acara ya gue juga fine-fine aja gitu. Kalau misalnya ada tim lain ternyata yang bantuin nyariin gitu kan, takut ada yang ketawa gitu kan. Tapi memang itu acara lucu banget sih, lucu sekali. Untuk kalian yang belum nonton, sebenarnya salah satu garansinya adalah dari gue, lu sebenarnya bisa ketawa banget nonton ini gitu, 6 episode ini gitu. Dan
Kalau misalnya kalian belum begitu banyak terpapar oleh klip dari internet mengenai acara ini, gua sarankan sih langsung lu tonton aja gitu di Prime Video, ada 6 episode. Lu bisa tonton di situ dan mencoba untuk sebisanya menghindari spoiler sebetulnya. Karena spoilernya itu akan cukup mengganggu kalau misalnya lu mau mendapatkan gelak tawanya ya. Oke, ini sebenarnya tontonan komedi ya. Jadi menurut gua spoilernya itu bukan terletak pada aspek-aspek cerita ya, misalnya kayak pemenangnya siapa, itu mah menurut gue sih nggak terlalu penting ya. Bahkan gue akan sebut nih di video ini, gue akan sebut siapa pemenang dari LOL Indonesia ini. Jadi kalau ada yang keberatan mungkin bisa tinggalkan video ini. Tapi menurut gue, kalaupun gue sebut komedian pemenangnya, lu tetap bisa nikmatin series ini gitu, nikmatin video ini gitu. Lu bisa tetap nikmatin acaranya tanpa ngerasa ketakutan sama spoiler, kan ini bukan film. Informasi pemenangnya itu tidak akan mempengaruhi kelucuannya kan. Lu nonton ini karena pengen dapatin gelak tawa gitu. Lu tahu siapapun yang lu tahu siapa yang menang pun, menurut gua masih tetap bisa dapatin kenikmatannya sih menurut gua. Dan acara juga udah selesai, nama pemenangnya juga udah kesebar di mana-mana di internet, dan juga para pemain dari 10 komediannya juga udah ngasih tahu juga sih beberapanya pemenangnya itu siapa. Jadi gua akan coba sebut aja gitu ya. Walaupun gue di awal bilang nggak akan ngasih spoiler, tapi ya sebenarnya ini bukan spoiler kalau menurut gue ya. Karena kalau di acara komedi kayak gini, letak ke intinya itu bukan tentang siapa yang menangnya gitu, karena lu bisa tetap nikmatin komedinya, lucu-lucunya, dan lu nggak nyariin plot twist di sini mah gitu. Kecuali kalau lu dapetin komedi-komedinya dari internet, nah itu akan mempengaruhi sih. Makanya saran gua sih jangan nonton video apapun tentang konten tersebut gitu, tentang LOL Indonesia ini gitu. Apalagi kalau udah kena spill misalnya kelucuan-kelucuannya di mana aja di internet gitu, itu akan mempengaruhi sih. Oleh karena itu makanya di video ini yang gue bilang nggak akan spoiler itu adalah jokes-jokesnya. Gue nggak akan sebutin satupun jokesnya ataupun mencoba untuk deskripsiin kenapa ini lucu, kenapa itu lucu, nggak akan gitu ya. Review ini akan coba untuk lebih ke bagaimana lucunya tanpa harus menjelaskan jokes secara pastinya gitu ya. Tapi kalau mau nyebutin pemenangnya adalah Denny Cagur. Denny Cagur adalah pemenang dari LOL Indonesia ini. Kenapa gue harus sebut sih Denny Cagur ini? Karena ada beberapa perdebatan juga di internet mengenai pemenangnya Denny Cagur gitu kan. Karena gue termasuk yang tidak keberatan Bang Denny Cagur menang gitu ya. Kalaupun di internet sebenarnya ada beberapa yang bilang karena di LOL Indonesia ini yang memang menonjol itu adalah Bang Haji Andre gitu, Pak Haji Andre. Pak Haji Andre itu dengan peci merahnya bahkan sekarang dijuluki oleh warga internet dengan si peci merah gitu kan. Tapi emang dia lucu banget, sepanjang acara dia yang paling lucu. Walaupun dia gak menang, tapi menurut gue memang dia yang paling lucu gitu sepanjang acara Pak Haji Andre ini. Diksi dia, karena kita juga mungkin beberapa kali ngikutin Pak Haji Andre, memang dia tuh emang lucu aja gitu, gesturnya, diksinya. Dan sekarang dia dapetin istilah baru mengenai peci merah gitu. Peci merahnya tidak menjadi objek kelucuan, tapi itu jadi signaturnya dia gitu. Seingat gue, peci merah tuh nggak dijadiin bahan sama dia, tapi orang jadi mengenal dia dengan peci merah karena tampilannya dia pakai peci merah dan lucu terus gitu sepanjang acara gitu sampai akhirnya dia keluar. Karena kan ya intinya kan di acara ini jangan ketawa gitu. Lu mau selucu apapun, kalau lu ketawa ya kalah gitu kan. Tapi ya Pak Haji Andre di situ lucu banget. Lu harus nonton karena Pak Haji Andre bener-bener lucu banget di situ. Dan ya beliau pantas untuk mendapatkan julukan si peci merah tersebut sih. Udah banyak ya Haji Andre tuh julukannya gitu kan. Komandan gitu kan, dilapor Pak gitu kan, dan sekarang dia dijuluki oleh peci merah. Tapi kalau ngomongin tentang Denny Cagur lagi ya, gue tuh sebenarnya tetap setuju Denny Cagur tuh menang gitu, walaupun mungkin beberapa yang ngira kayaknya rasanya kurang adil gitu kan, karena yang lebih banyak ngalahin orang kan Bang Andre gitu, Andre Taulani gitu. Tapi kenapa yang menang Bang Denny Cagur gitu? Tapi kan emang itu poin dari acaranya, lu harus tahan ketawa, bukan banyak-banyakin ngalahin orang gitu kan. Dan itu berlaku pada banyak acara kok, kayak acara-acara nyanyi gitu kan, kompetisi nyanyi kan juga sama gitu kan. Lu bukan, yang penting bukan seberapa sering menang di setiap challenge sih. Oh itu kalau itu MasterChef ya, kayak misal MasterChef gitu kan, lu nggak harus memperlihatkan kalau lu bisa menang di setiap challenge. Lu hanya perlu menang di akhir gitu kan.
lu nggak harus di setiap challenge tuh lu yang terbaik gitu kan, lu berhasil ngalahin semuanya di setiap episode, tapi di ending kalah, ya percuma aja gitu kan. Dan itu udah beberapa kali kejadian gitu di MasterChef ataupun ya di kompetisi lain gitu, karena pada akhirnya ya yang menang adalah yang di ending gitu. Dan Denny Cagur juga lucu banget masalahnya gitu, jadi nggak ada ketidakrelaan begitu besarnya ya. Jadi kalau yang menang misalnya Marcel gitu tapi Marcel sih emang dari awal sih gue ngelihat kontennya muncul sih, gue udah ngerasa poster-posternya muncul gitu ya. Marcel kan justru dia lucu karena ketawanya kan. Jadi kalau ngelawak kan dia sambil ketawa juga gitu. Kalau stand up pun dia setiap kali ngelempar jokes ya dia ketawa gitu sambil ketawa. Jadi gue nggak ngerasa Marcel akan bertahan lama sih. Dan ternyata emang bener keluar paling awal. Ntar dulu itu spoiler kayak. Kalau gue nyebutin Denny Cagur pemenangnya, harusnya nggak apa-apa juga sih gue sebutin Marcel keluar paling awal gitu. Karena itu nggak akan, balik lagi, nggak akan mempengaruhi kelucuannya gitu. Gue nggak akan sebut satupun jokes di situ ya. Tapi memang banyak adegan lucunya. Kayak Denny Cagur tadi gitu ya. Denny Cagur, kalaupun dia tidak sebanyak itu mengalahkan yang lain seperti Bang Andre gitu ngeluarin komedian yang lain, tapi Bang Denny Cagur gitu di situ juga lucu gitu, menampilkan performanya yang sangat bagus, apalagi di adegan atau misalnya di challenge dia kedua gitu. Apa ya sebutannya ya, gua agak lupa sih namanya, tapi yang jelas di kompetisi tersebut di LOL Indonesia itu nanti akan bergilir setiap komedian juga untuk nampilin semacam lawakan gitu. Dan ada bagian Bang Denny Cagur juga nampilin lawakan. Di situ temanya aja ya, gua nggak akan nyebutin jokesnya. Di situ temanya adalah ayahnya Bang Denny Cagur itu meninggal gitu. Tentu sketsa ya, bukan ayahnya beneran gitu. Ya sketsa gitu. Dan itu lucu banget, itu lucu parah. Itu lucu parah gitu. Walaupun ada satu jokes yang ditutupi ya, gue nggak terlalu bisa ngedeskripsiin, nanti spoiler ya. Tapi intinya ada satu jokes di mana Bang Denny Cagur itu ngeliatin sesuatu ke yang lain gitu, dan itu hampir bikin semuanya ketawa sampai ya itu lucu banget. Sampai dimana gua tuh ikut ketawa bahkan ketika nggak tahu yang dia liatin itu apa, karena sampai selesai acaranya nggak dikasih tahu yang Bang Denny Cagur liatin itu sebenarnya apa gitu. Walaupun di kepala gua ada bayangan ya itu ngeliatin apa gitu. Di kepala gua sih kayaknya itu nampilin sesuatu yang jorok sih kayaknya ya, tapi itu kan nggak benar-benar ada di situ ya. Jadi gua juga nggak terbuktikan juga sebenarnya, nggak tahu juga itu nampilin apa sebenarnya, dan jadi lucu banget gitu. Nah ini juga gue pengen ngobrolin juga bagaimana tontonan seperti ini jadi begitu lucu ya. Karena pilihan untuk menayangkan ini di Prime Video di tempat yang OTT berbayar itu sesuatu yang dapat dipahami dan disyukuri sebetulnya. Karena tidak ada tempat yang lebih baik untuk menayangkan tayangan seperti ini, seperti LOL Indonesia, selain di OTT berbayar. Percaya deh, kalau nggak di OTT berbayar nggak akan selucu itu. Beneran, kalau kita ngomongin secara produksi ya, budgetnya itu LOL Indonesia tuh budgetnya gila-gilaan. 10 komedian yang 10-10-nya itu adalah komedian gede di Indonesia gitu, papan atas lah gitu. Kita kalau mau ngomongin kan ada 3 stand up komedian yang pasti bayarannya nggak sebanyak yang lain. Kata siapa? Indra Jegel sama Diki Devi kan, apalagi sekarang kan makin terkenal aja tuh, makin sering main sketsa aja di TV gitu. Marcel Widianto pun yang dirasa paling B aja gitu kan, tapi pada masanya, apalagi ini syutingnya kayaknya sekitar setahun yang lalu, yang nggak deket-deket banget sama tayangnya gitu, LOL Indonesia itu syutingnya. Dan pada masanya ya Marcel juga termasuk yang akan besar di TV gitu, akan besar namanya di TV, di Tonight Show, dan saat itu di SCTV kalau nggak salah sama Raffi Ahmad dan Andre Taulani juga gitu, acara apa gitu ya. Marcel Widianto termasuk stand up komedian yang besar di TV awal-awal malah, sama Kiki Saputri ya, barengan gitu. Hanya saja Marcel memang banyak kasusnya gitu kan, dari yang ngebohongin Vindes lah, walaupun gue nggak tahu pastinya tentang apa gitu, atau ya isunya tentang dia bermasalah sama Denny Cagur juga, yang dimana sebenarnya acaranya barengan nih di LOL Indonesia. Dan banyak problem-problem yang Marcel lakuin yang akhirnya bikin dia goyang gitu di TV itu. Emang banyak kasusnya aja sih, dari yang beli CD porno gitu kan, atau juga sekarang dia nyalonin sebagai wakil wali kota gitu kan,
wakil wali kota Tangerang gitu kan. Banyak lah kontroversinya gitu. Kalau nggak bikin ulah sih, dia termasuk yang akan besar menurut gua di TV gitu. Jadi memang itu 10 komedian bagus-bagus semua Pak. Tinggi semua bayarannya, banyak yang tinggi lah. Haji Andre sendiri aja itu udah tinggi banget gitu. Denny Cagor, Calontong gitu kan, itu gede-gede loh itu bayarannya, gue yakin lah gitu. Menurut gue Haji Andre nampaknya Haji Andre tuh komedian dengan bayaran terbesar gitu saat ini, nampaknya ya. Setelah tadinya kan Kang Sule kan, tapi gue yakin Kang Sule sudah menurun sih secara fee gitu karena sempat kena kasus dan lagi turun gitu namanya. Dan Haji Andre menurut gue kayaknya sih dengan lapor Pak dan dengan keterkenalan yang sekarangnya juga akan makin nambah bikin namanya akan naik sih menurut gue. Jadi memang secara budget acara itu tuh luar biasa gitu, gede-gedean gitu. Dan menurut gue memang harus tayang di OTT karena dengan budget sebesar itu antara lu dibiayai oleh OTT atau dibiayai sama TV, antara dua doang. Gak mungkin lu dibiayai sama kayak apa misalnya budgetnya YouTube misalnya ya. Apakah bisa bikin tontonan kayak ini di YouTube? Bisa, cuman ngos-ngosan gitu budgetnya. Dan akan balik modal nggak dengan AdSense YouTube? Susah sekali nampaknya ya. Ya antara dua, cuman bisa tayang di OTT dan tayang di TV. Tapi kalau ini tayang di TV, resikonya adalah gak akan selucu ini. Kenapa? Karena kena sensor di mana-mana. Mampus. Padahal yang lucu-lucu di sini adalah diksi-diksi banyak sekali ya, enggak semuanya sih, tapi banyak yang lucu di sini di LOL Indonesia itu adalah diksi-diksi yang sensitif yang nggak mungkin akan lolos di TV gitu. Tapi lucu banget gitu masalahnya. Jadi gue nggak akan rela gitu kalau ini tayang di TV dengan gratis gitu. Walaupun gratis, tapi kita kehilangan banyak hal lucu gitu. Apalagi Haji Andre itu, kita jarang sekali kan bisa mendengarkan dia mengumpat atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak tayang di TV gitu. Di LOL Indonesia kita bisa lihat gitu aja Andre bisa bebas ngelawak dengan diksi-diksi sebebasnya dia dan lucu banget sumpah. Harus nonton karena ya memang harus di Prime Video gitu. Karena memang kelucuannya nggak akan bisa tayang di TV gitu. Banyak yang akan kena sensor dan mungkin akan nahan juga. Komediannya akan nahan kalau mereka tahu akan tayang di TV gitu. Biar editornya nggak terlalu banyak ngedit gitu. Biar kontennya lebih banyak yang bisa tayang gitu di TV. Jadi memang harus tayang di Indonesia gitu. Kalau mau tayang di YouTube pun susah. Jangan di OTT lah kan bisa gratis di YouTube ya. Siapa aja lah yang mau bikinin gitu kan. Ya siapa yang mau bikinin nampilin 10 komedian gede di acara yang sama gitu kan. Dengan set sebagus itu, gila loh itu. Setnya bagus loh itu. Lumayan loh untuk acara komedi gitu kan. Lumayan loh itu. Itu mungkin bisa set yang bisa digunakan untuk series science fiction mungkin. Lumayan loh itu. Bagus setnya bagus gitu. Sehingga kalau di YouTube siapa yang mau bayarin gitu. Close the door gitu kan. Close the door juga kan nggak akan semuanya akan bisa tutup gitu budgetnya. Gue sih nggak pernah ngeliat Close the Door nampilin 10 talent ya dalam satu video. Itu 10 talent loh, 11 sama Bang Panji. Gila, budgetnya kan gede gitu. Plus hadiahnya, plus setnya gitu kan. Dan ya susah gitu kalau mau tayang di YouTube gitu. Dan di YouTube pun ya, kalau kita ngerasa, YouTube kan nggak akan di-cut atau disensor kayak di TV gitu kan. Ya belum tentu kalau kebutuhannya misalnya AdSense-nya mau didapetin sebanyak-banyaknya, ending-endingnya harus disensor juga gitu. Karena di YouTube juga sekarang udah nggak bisa terlalu bebas berbicara ya. Jadi Anda terlalu bebas berbicara, kena dolar kuning Anda. Dolar kuning itu ya lu AdSense-nya akan kepotong gitu. Akan banyak pengiklan yang nggak mau iklan gitu. Karena videonya dianggap terlalu kasar, dewasa, dan sebagainya gitu. Dan ini udah pasti kena dolar kuning sih kalau nggak disensor. Dan betapa bahagianya nonton komedi seperti ini, komedi tim kayak gini yang nggak disensor gitu. Mungkin kalau stand up komedi gitu kita bisa dapetin aksesnya nggak disensor di digital download dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk tontonan komedi kayak gini tidak disensor, lucu banget 6 episode gitu kan, bagus banget gitu. Lucu sih gitu. Sayangnya gue memang terpapar oleh klip-klip di internet beberapanya karena gue juga nontonnya cukup telat ya. Ini sebenarnya udah agak jauh sih dari tayang-tayangnya awal-awal Indonesia gitu. Sehingga gue memang udah beberapa kena spoiler oleh internet. Makanya kalau lu kena sedikit spoiler, jangan dilanjutin, mending langsung tonton aja gitu.
di Prime Video. Oke, itu dia, mungkin ini video udah kepanjangan sih. Intinya sih gue seneng ada tontonan kayak gini. Semoga ada season-season berikutnya, tentu dengan set yang baru gue harap, dengan juga konsep yang baru, karena memang di akhir-akhir episode agak bingung gitu kalau udah orangnya udah makin dikit kan udah susah bikin ketawa gitu. Jadi kita lihatlah apakah masih bisa lanjut ini LOL Indonesia ke season berikutnya, karena beberapa kali Bang Panji itu sempat nge-spill katanya sih harusnya ada season berikutnya. Dia sempat ngebalesin gitu, karena ini biasa ya netizen sering kadang-kadang ada yang protes gitu kan, kok komedian ini nggak diundang, kok komedian ini nggak main, kok Komeng nggak main, kok Sule nggak main gitu kan. Bang Panji sih bilang katanya ya kan untuk season-season kedepannya lah, jangan semuanya langsung dikeluarin gitu kan. Which make sense sebenarnya. Itu make sense juga gitu, karena ya kalau semuanya udah gabung di sini ya nanti season berikutnya siapa yang akan lucu gitu kan. Komeng, Sule kan itu kan raja lawak semua gitu. Desta masih bisa ada gitu kan. Walaupun gua nggak yakin Desta mau sih. Nanti kita lihat aja. Kalau bisa kan lucu juga gitu. Surya Insomnia gitu kan, banyak lah gitu. Nanti kita lihat lah. Wendy Cakur juga masih disimpan kan dikit. Kalau ini ada lanjutan season berikutnya jadi lucu sih. Gua akan tunggu gitu season berikutnya. Dan semoga tetap lucu, semoga bisa tetap sebebas itu komedinya gitu, karena lucu banget. Menurut gua kalau lu mau dapetin tontonan yang lucu ya harus support dengan nonton di OTT-nya gitu, jangan bajakan gitu lah. Oke, terima kasih LOL Indonesia, semoga lancar untuk season berikutnya kalau memang ada. Dan kalau untuk kalian yang belum nonton LOL Indonesia, gua pastiin lucu, jadi silahkan tonton aja. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi mungkin di konten-konten layar luhur berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini, channel baru ya, jadi bantu saya subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye bye.